Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara. Penghormatan dari rakyat, karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara. Ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Peraturan-peraturan presiden dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan. Biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata. Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu adalah penghormatan dari rakyat, karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka, dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya dan Presiden sudah pegang nama-nama mafia yang akan diproses, datanya sudah ada, tinggal jalan. Tapi untuk perampasan aset itu tidak bisa kami pastikan. Kita butuh dukungan kuat dari rakyat supaya kebijakan ini benar-benar bisa diterapkan. Karena percuma di penjara kalau hartanya tetap aman. Sekarang saya mau dengar suara kalian. Perampasan aset perlu atau tidak? Tulis di komentar, follow akun ini, simpan dan bagikan. Kalau rakyat kompak, tidak ada yang bisa menghalangi. Coba pikir, maling singkong langsung diborgol, tapi koruptor datang ke sidang masih bisa senyum. Saya cuma heran, kenapa kita berani ke rakyat kecil, tapi mendadak jadi pengecut di depan koruptor. Uang negara diambil, hukumannya ringan, hartanya aman, tidak cukup di penjara, rampas asetnya juga, miskinkan mereka. Kalau hukum memang adil, harus adil untuk semua. Kalau kamu setuju, tulis setuju, follow dan bagikan. Sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus tangkap Sucit Nagaria dan Muljadi Budiman. Tegakkan keadilan untuk petani penggarap. Keluarga besar Nagaria adalah bukti iblis berwajah malaikat terang. Perhatian, ini berita penting. Kabupaten Bogor tanggal 11 Maret tahun 2026. Untuk diketahui oleh para korban, warga pemilik tanah di 4 desa, meliputi Desa Cibanon, Nagrak Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis, Bogor,
yang tanahnya dirampas, tidak dibayarkan, yang surat tanah dipalsukan dan sekarang sudah dibangun rumah mewah oleh PT Summarecon Bogor. Dan juga penting diketahui oleh para korban investasi bodong di berbagai kota di Pulau Jawa, yang uangnya ditipu dan dilarikan oleh pengelola aplikasi MBA, yang diduga didalangi oleh anak atau keluarga pemilik perusahaan properti PT Summarecon, yaitu Sugianto Nagaria dan Herman Nagaria, bahwa ada harapan uang bisa kembali. Uang milik para korban perampasan tanah di Bogor dan korban setoran aplikasi MBA di berbagai kota di Pulau Jawa bisa didapatkan kembali uang utuh. Keluarga Nagaria yang diduga berada di belakang kejahatan ini ternyata masih memiliki kekayaan dan aset berlimpah. Mari bersama lakukan penuntutan kepada PT Summarecon Tbk agar pengembalian uang harus disampaikan segera. Berdasarkan laporan keuangan PT Summarecon Tbk tahun 2025, bahwa keluarga Nagaria masih menjadi pemilik saham terbesar di perusahaan tersebut. Kekayaan mereka sangat fantastis. Di atas namakan PT Semarop dengan valuasi saham kepemilikan terbesar, yaitu mencapai 33,83% atau 5,58 miliar saham. Harga saham PT Summarecon Tbk penutupan hari Jumat, tanggal 26 Februari tahun 2026 adalah Rp376 per lembar saham. Oleh karenanya, keluarga Nagaria memiliki kemampuan untuk mengembalikan uang hasil kejahatan yang mereka lakukan. Mereka juga harus membayar tanah hak milik orang lain yang mereka gelapkan, dan mengembalikan uang yang juga mereka tipu, ambil dan larikan melalui aplikasi MBA dari rakyat kecil. Transparan yang tidak berkeadilan kepada para nasabah, konsumen, yang telah melakukan pembelian rumah-rumah di marketing PT Summarecon. Ternyata diketahui pembangunan perumahan-perumahan yang dilakukan PT Summarecon itu diambil dari modal PT MBA, uang investasi para investornya bukan dari uang keringat para petinggi-petinggi PT Summarecon. Keluarga Nagaria memiliki kemampuan untuk mengembalikan, tergantung pada ada atau tidaknya itikat baik mereka. Tergantung pula pada keberpihakan aparatur hukum di NKRI kepada para korban. Baik aparatur pemerintahan, kepolisian, kejaksaan dan lain-lainnya. Keluarga besar Nagaria memiliki kekayaan berlimpah tapi berasal dari merampok uang milik orang kecil dan rakyat bawah. Hari Sabtu, Minggu, haleluya di gereja. Hari Senin sampai Jumat, mencuri, menipu, merampas harta milik orang lain. Macam iblis berwajah malaikat terang. Hingga banyak empati yang muncul dari mancanegara, turut prihatin dengan kondisi kinerja pemerintahan Kabinet Merah Putih sekarang, sebagaimana publik sudah mengetahui, bahwa pada saat Prabowo Subianto sebelum menjadi presiden, beliau itu adalah pribadi yang bersahaja, berwibawa, orang yang sangat tegas, sopan santun yang mumpuni dan bijaksana. Namun sangat disesalkan, justru di pemerintahan kepemimpinan yang ke-8 ini, yang telah dipilih oleh rakyat Indonesia, untuk memimpin Indonesia, mewakili rakyat. Tetapi sangat disayangkan tindakan para aparatur pemerintahan birokrasi yang ada malah menjadi musuh rakyat. Para aparatur pemerintahan birokrasi yang telah berkhianat kepada rakyat, dan mereka juga berkhianat kepada pemimpinnya sendiri yaitu Presiden. Mereka juga mengkhianati negaranya sendiri, menginjak-injak pemerintahan birokrasi di NKRI. Himbauan yang datang dari rakyat, para netizen-netizen, para APH-APH bersih yang pro kepada Presiden, dari lubuk sanubari hati yang terdalam, meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk secepatnya belok kanan. Karena situasi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ketidaknyamanan, karena sebagaimana saat ini, negara kita tengah mengalami banyak cobaan. Sebagaimana dengan pemberitaan-pemberitaan yang dibuat oleh Sofyan Jim Mamesah, narasumber sekaligus korban daripada kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA. Sofyan Jim Mamesah sebagai pelopor pemegang kunci kontak Pandora dan beliau yang selalu luar biasa, mengedepankan kepentingan rakyat. Sofyan Jim Mamesah adalah pelopor pejuang keadilan, pengungkap fakta-fakta dan pengurai bukti-bukti dari setiap tindak kejahatannya PT Summarecon Tbk MCI KJA. Dan yang paling luar biasa,
adalah Sofyan Jim Mamesah rela mengorbankan jiwa raganya untuk NKRI, berjuang menjadi garda terdepan untuk rakyat dan negara tercintanya, Indonesia. Sebagaimana dari hasil pantauan BIN, Badan Intelijen Negara, wartawan, netizen-netizen, APH-APH, dan masyarakat yang hingga sekarang masih terus berlanjut demonstrasi kepada PT Summarecon di Gunung Gelis. Serta hadirnya sejumlah wartawan dari berbagai media massa dan beberapa media televisi seperti TV Kompas, TV One, News dan ada dari media televisi milik pemerintah ikut dalam peliputan aksi demonstrasi tersebut. Dan seperti diketahui bahwa pada saat berlangsungnya demonstrasi tersebut, tidak ada satupun pihak dari PT Summarecon yang berkenan menanggapi aspirasi demonstrasi tersebut, entah ada apa di balik otak mereka. Para direksi atau perwakilan jajaran direksinya, semua bungkam 1000 bahasa. Terbukti jelas faktanya, bahwa penyebab utama dari sebuah rekayasa untuk memecah belah persatuan dan kesatuan, merusak kerukunan serta keharmonisan NKRI adalah barometernya ada di Gunung Gelis yaitu PT Summarecon Tbk MCI KJA. Karena dari semua pemberitaan yang dibuat Sofyan Jim Mamesah dari awal 2021 dan dari hasil pengamatan terhadap semua peristiwa yang terjadi selama ini di Gunung Gelis, dari seluruh korban-korbannya hingga kepada semua pihak yang terlibat, para pelaku-pelaku dan oknum-oknum, dan itu semua sudah sesuai dengan penderitaan yang rakyat alami selama ini. Rakyat sudah lama teraniaya, sudah lama menderita, rakyat sudah tidak ada keadilan yang dialaminya, hingga saat ini semua korban-korban tengah memperjuangkan hak-haknya, keadilannya yang telah lama direnggut oleh kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA. Hingga akhirnya Sofyan Jim Mamesah pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis yang dimana dari penderitaan yang dialaminya bersama dengan warga lainnya, genderang perang dimulai. Senasib sepenanggungan dengannya Sofyan Jim Mamesah berjuang tulus mengorbankan bukan hanya waktunya, harta bahkan jiwa raganya untuk merebut kembali kedaulatan rakyat, kesejahteraan rakyat yang sudah dikoyak-koyak PT Summarecon Tbk MCI KJA. Perjalanan perjuangannya menegakkan kebenaran, menuntut keadilan atas hak-hak yang selama puluhan tahun dirampas, direnggut oleh para pengusaha zolim, yaitu PT Summarecon Tbk MCI KJA. Sofyan Jim Mamesah adalah seorang yang diutus Allah, sebagaimana beliau itu adalah manusia biasa yang telah diutus Allah, karena beliau layak untuk melakukan tindakan kebaikan memberantas nahi mungkar, dibantu dengan tentara Allah, yaitu para malaikat terang yang turun dari surga. Beliau adalah pembuka tabir kejahatan yang dilakukan oleh para oknum aparatur pemerintahan birokrasi yang tercuci otaknya. Beliau telah bongkar semua kejahatan ini, para oknum yang telah mengkhianati bukan saja rakyatnya sendiri, negara hingga pemimpinnya yang dengan culas, liciknya, berani dipegang kepalanya. Korupsi, suap menyuap, money laundry, pencucian uang TPPU dan semua ini masuk ke dalam globalnya, yaitu PT Summarecon Tbk MCI KJA, daripada direksi-direksi maupun oner-oner yang mengatasnamakan Sucipto Nagaria, bersama istri, putra-putra dan cucu-cucunya, dengan Muljadi Budiman 9 Naga, Agung Budiman, Marina Budiman dan Dewi Budiman. Mereka sudah saling terkoneksi. Penangkapan KPK terhadap Herman Nagaria dan Marina Budiman, dan diketahui bahwa saat ini Herman Nagaria sudah mendapatkan vonis hukuman berat, vonis seumur hidupnya, tetapi hal tersebut sangat disayangkan. Tindakan ceroboh oknum pemerintah, tidak adanya transparansi informasi atau pesan apapun dalam KPK di kasus korupsinya Herman Nagaria. Dan kepada Sugianto Nagaria, juga diketahui A1 bahwa kepemilikan PT MBA adalah PT Summarecon Tbk MCI KJA, kemudian Fiber adalah pemiliknya, yang membentuknya adalah Muljadi Budiman, bersama putrinya Marina Budiman, yang saat ini Marina Budiman juga sudah mendapatkan vonis 20 tahun penjara oleh KPK. Tetapi disayangkan semuanya itu tidak ada transparansinya. Ada apa dengan pemerintah dan dunia kejahatan ini? Dunia sudah tidak bisa menutup mata membiarkan kezoliman terus-menerus berlangsung. Saat ini rakyat sudah melihat bahwasanya kinerja pemerintah merah putih ini ada sebagian yang belok kanan. Ini bukan hanya sekedar pertanyaan dari rakyat Indonesia,
ini khusus dari korban-korban dari berbagai daerah, di 18 cabangnya se-Jabotabek hingga se-Indonesia, dari para nasabah, kontraktor, marketing-marketing yang sudah menjual rumah-rumah mewah di PT Summarecon Tbk MCI KJA, dan PT MBA menuntut uang-uangnya untuk dikembalikan. Dan bukti-bukti sudah jelas faktanya bahwa surat-surat yang ada di dalam PT Summarecon Tbk MCI KJA itu adalah ilegal, palsu, kamuflase, karena itu adalah pernyataan langsung dari Kanwil ATR BPN Bandung dan Pusat. Surat-surat kepemilikan tersebut tidak sah secara hukum. Pemeriksaan serta audit-audit yang dilakukan dari para oknum-oknum, itu tidak mendasar dan tidak mempunyai putusan hukum yang berlaku di NKRI. Pemeriksaan audit tersebut dilakukan hanya sekedar kamuflase, menutupi dari bagian-bagian konspirasi busuknya PT Summarecon dengan oknum-oknum. Namun sebagaimanapun itu dilakukan, semangat tegak lurus berdiri dari seluruh korban-korban ini, malah menjadi terus meningkat, tuntutan-tuntutan akan tetap korban-korban lakukan. Sampai titik darah terakhir, sampai hak-hak korban dikembalikan. Kejahatan PT Summarecon dialami korban-korban bukan hitungan 1-2 tahun, kejahatan mereka sudah sangat lama, puluhan tahun rakyat Indonesia khususnya korban-korban menderita, diperdaya oleh intimidasi dan intervensi pelaku dan oknum-oknum, ialah mafia tanah mafia hukum yang bersarang di dalam PT Summarecon Tbk MCI KJA. Nama besar 9 naga, mendompleng ketenaran dari PT Summarecon Tbk MCI KJA, PT Properti yang katanya mempunyai kekuatan hukum serta kekuasaan di NKRI. PT Properti yang dibilang PT raksasa itu adalah penjebakan upaya menipu memanipulasi banyak kebohongan. Korban-korban yang dirugikan dari PT Summarecon Tbk MCI KJA dan PT MBA jumlahnya sangat fantastis, tidak miliaran tapi sudah triliunan rupiah. Tetapi mengapa dibiarkan? Mengapa pemerintah seakan tidak peduli? Ada apa? Kemana pemerintah? Jangan cuma bisa omon-omon saja. Korbannya ada dan sudah banyak, pelaku-pelaku oknum-oknum serta bukti-bukti, fakta-fakta sudah jelas, mau apa lagi, mau bagaimana lagi. Di mana ketegasan hukum di NKRI, mental para penegak hukum Indonesia semakin lemah, di mana sekarang semakin bobrok dan semakin hilang nilai kepercayaan dari seluruh mata masyarakat Indonesia khususnya korban-korban. Sebagaimana rakyat yang cinta kepada tanah airnya, di mana pemberitaan ini sudah sedemikian rupa, betapa ini menjadi tajam di bawah, hingga selama puluhan tahun tidak ada pergerakan, tumpul ke atas dan yang menjadi pertanyaan besar rakyat, ada apa dengan di atas? Jelas bahwa pemerintah dari yang sebelumnya hingga yang sekarang ini belum ada yang mampu menembus PT Summarecon Tbk MCI KJA. Rakyat Indonesia tidak butuh dipanggil jaksa, rakyat Indonesia tidak butuh keadilan yang tidak pernah ada untuk rakyat, tajam ke bawah tumpul di atas. Ada apa dengan pemerintah? Bukannya bergerak, ini malah semakin menjadi-jadi, mulai muncul bersamaan oknum-oknum aparatur yang salah kaprah, oknum-oknum pejabat tinggi yang malah menjadi satu pengabdiannya dengan konten-konten. Di mana hati nurani NKRI para pengucap sumpah janjinya mengabdi untuk NKRI dan rakyatnya. Dan apakah ini pertanda dari satu ramalan besar yang sekarang sedang berjalan untuk bumi pertiwi, bahwasanya Indonesia akan tenggelam di 2030? Apakah harus hancur dulu, berantakan, porak-poranda dulu Indonesia ini? Seperti yang terjadi di tanggal 9 kemarin di mana ada sesama antar para petinggi-petinggi PT Summarecon yang saling beradu bicara, menyatakan ingin segera melakukan pertemuan dengan Sofyan Djim Mamesah. Tetapi melalui kedekatan Sofyan Djim Mamesah kepada sejumlah wartawan mengatakan bukan ini yang saya harapkan, bukan PT Summarecon mengundang saya, karena yang harus menjawab adalah direksi-direksinya. Di mana telah melakukan perampasan dengan penindasan, mengintimidasi, mengkriminasi, selama puluhan tahun, di mana selama puluhan tahun ini baru sekarang dibuka, karena mereka telah terbukti membangun negara baru. Kalau tidak ada negara baru, tidak ada konspirasi busuk, tidak ada otonomi baru, tidak ada PT bayangan dan tidak akan ada perampasan-perampasan. Tidak akan ada memanipulasi data negara, merubah registrasi data negara, tidak ada. Inilah negara baru, terbukti A1,
Siapa? Yaitu 9 naga. Dialah penjahat yang mengatasnamakan PT Summarecon Tbk, dan mereka itulah, dan sebenarnya mereka itu sama, kita adalah sesama manusia, tetapi apa yang mereka lakukan, perlu diketahui, di mana seperti perlakuan monyet kepada banyak kunjungan para wisatawan, turis-turis yang berkunjung. Mereka itu monyet-monyet yang tidak tahu malu, tidak pernah pandang bulu, mau itu manusia ataupun binatang lainnya, mau orang kuat, orang kaya atau miskin, anak kecil atau dewasa, tetap bagi monyet itu adalah apa yang ada di tubuh pengunjung pasti semua akan disikat habis, walaupun harus menggunakan kekerasan yang dilakukan. Karena Sucipto Nagaria, bersama dengan anak-anaknya yaitu, Herman Nagaria, Sugianto Nagaria dan cucunya Randy, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Marina Budiman, Dewi Budiman 9 naga, mereka inilah monyet-monyet itu. Tanpa ada sedikit pun peri kemanusiaannya, apa yang ada di PT Summarecon Tbk MCIKJA ini adalah sama 11-12. Dan mereka inilah yang mirip dengan monyet-monyet ini. Sebagaimana mereka ini jauh dari kata umat manusia, mereka tidak punya Tuhan, mereka yang anggap diri mereka Tuhan, mereka telah membangun kerajaan sendiri, di mana perilaku Raja Fir'aun yang telah mengakar pada mereka. Dan bukan rakyat yang akan mengadili perkara kejahatannya, azab karma serta dosa mereka sendirilah yang akan menghampiri sendiri. Dan apabila marketing galeri masih terus-menerus melakukan gerakan bawah tanah, memasarkan produk rumah PT Summarecon. Dan itu jika masih berlangsung, marketing yang masih terus melakukan penjualan, maka untuk segera menonaktifkannya, saatnya segera laksanakan penyerahan diri kepada aparat terkait, karena ini untuk mencegah terjadi pergolakan di bumi pertiwi Indonesia tercinta. Karena seluruh anak bangsa rakyat Indonesia khususnya seluruh korban-korban akan turun gunung, ini bukan hanya sekedar ancaman, tetapi ini adalah peringatan bahwa PT Summarecon Tbk MCIKJA adalah pelaku kejahatan negara yang melibatkan banyak bintang, orang-orang penting, para petinggi-petinggi di NKRI. Dan ini sudah terbukti, adanya keterlibatan oknum-oknum anggota DPR-DPRD, oknum-oknum elit politik, oknum-oknum mantan jenderal, oknum-oknum aparatur pemerintahan birokrasi, dan oknum-oknum mafia tanah mafia hukum di NKRI. Ingat sekali lagi, jika Indonesia, khususnya para aparatur pemerintahan birokrasi, aparatur penegak hukum berdiam saja, tidak ada pergerakan, maka dengarkanlah suara rakyat ini. Cukup sampai di sini, dan untuk membuat sadar para perampasan kesejahteraan kesenjangan sosial ekonomi rakyat maka selayaknya panggilan darurat nasional, akan kita gaungkan, perdengarkan. Dan tugas seluruh anak bangsa rakyat Indonesia dan korban-korban lainnya akan terjun langsung kepada si penjahatnya. Nyawa melayang, mati tak gentar. Jiwa raga untuk NKRI bersih dari penindasan, perampasan kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena rakyat sudah tidak percaya lagi dengan partai-partai, para penegak hukum dan keadilan, para aparatur pemerintahan birokrasi. Mereka semua adalah pengkhianat pecundang yang telah merusak kedaulatan NKRI. Seluruh anak bangsa rakyat Indonesia tidak akan pernah mau lagi ikut demokrasi suara, rakyat tidak akan mau memilih-memilih. Rakyat Indonesia khususnya seluruh korban-korban sudah tidak percaya lagi dengan para oknum-oknum berseragam, karena mereka adalah segerombolan serigala lapar validasi, lapar jabatan, lapar popularitas. Demi kepentingan pribadi mereka rela menjual harga diri mereka sendiri. Dan sekarang sudah banyak orang yang terpojok dari isi dari pemberitaan-pemberitaan yang dibuat Sofyan Jim Mamesa. Dari komentar-komentar para netizen mengenai pemberitaan yang selalu mencuat, menjadi trending tertinggi dan mereka jadi banyak berkomentar, sebagai isi permintaan rakyat Indonesia kepada harapannya. Lebih baik pemerintahan itu ditiadakan saja, daripada diadakan dan hanya akan buang-buang uang, karena uang rakyat dipakai untuk menggajikan mereka, yang tidak ada kerjanya, maka lebih baik partisipasi kepada pejuang rakyat yang sangat benar-benar memperjuangkan yaitu Sofyan Jim Mamesa.
Karena sedari dulu tidak ada sejarahnya 9 naga yang berjuang untuk NKRI, dan dari seluruh kegaduhan, keresahan yang terjadi selama ini adalah peringatan keras bahwasanya biang dari semua kejahatan globalnya figurnya adalah PT Summarecon Tbk MCI KJA. Karena pemerintah Indonesia tidak luput dari PT Summarecon Tbk MCI KJA dan PT MBA, mereka adalah musuh negara dan wajib dimusnahkan. PT MBA sama dengan PT Summarecon, satu kesatuan sama-sama PT perusak kedaulatan NKRI, dan satu keluarga pemilik PT Summarecon dan PT MBA adalah pelaku kejahatan berat dan permainkan hukum di NKRI. Dan di bulan suci Ramadan ini, sepatutnya Indonesia bersih dari PT Summarecon dan PT MBA, PT pembuat kemiskinan rakyat Indonesia. Karena PT Summarecon sama dengan PT MBA, dan begitu sebaliknya, mereka sama saja, adalah satu kesatuan perusak kedaulatan NKRI. Ingat, Lebaran Idul Fitri tinggal menghitung hari, apabila direksi-direksi masih memberikan kebohongan sejuta bahasa, jangan takut, dan bila mana PT Summarecon Tbk MCI KJA masih mengabaikan dan tidak segera menyelesaikan dengan narasumber dan petani penggarap, maka kami akan transparan buka seterang-terangnya kepada publik, di mana alamat email dan alamat PT atau perusahaan PT Summarecon Tbk MCI KJA dan PT MBA akan kami ekspos kepada rakyat, agar mereka semua bisa langsung menggeruduk ke alamat tersebut, karena semua bukti itu sudah ada di tangan narasumber pemilik tanah 70 hektar yaitu Sofyan Jim Mamesa. Dan apa jika masih saja ada marketing-marketing yang terus melakukan penjualan, maka untuk segera menonaktifkannya, saatnya segera laksanakan penyerahan diri kalian kepada aparat terkait, karena ini merupakan mencegah terjadi pergolakan besar-besaran di bumi pertiwi. Karena saatnya sekarang Indonesia harus merdeka, harus fitrah keluar dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA dan PT MBA, dan Indonesia juga harus merdeka dari tikus-tikus berdasi. Para pecundang perongrong penindas dan pengkhianat perusak kedaulatan NKRI, musuh NKRI. Karena NKRI yang kuat adalah NKRI yang jauh dari paham komunisme global, yang justru akan dibangun oleh PT Summarecon Tbk MCI KJA Bogor. Dengan menghancurkan komunisme global di Indonesia adalah berarti menghancurkan PT Summarecon Tbk MCI KJA Bogor. Karena kita adalah manusia yang lahir di bumi NKRI, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, manusia yang beriman yang memiliki ketuhanan, yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan pondasi hidup sehari-hari. Kita adalah satu NKRI Merah Putih, warga Jawa Barat, warga Sunda penganut silsilah Siliwangi saling asih dan asuh, persatuan anak bangsa rakyat Indonesia yang melambangkan kekuatan yang abadi berazaskan ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa raga untuk NKRI. Kita ini adalah anak bangsa, rakyat Indonesia, seluruh warga petani dan penggarap korban di 4 desa, para nasabah, konsumen, investor penanam modal dan kontraktor pengembang akan maju berjuang bersama-sama, yang siap dan teguh menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir kami. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia Merah Putih adalah Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi Sofyan Jim Mamesa, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA Bogor, di nomor WA 0823 1580 0800, atau bisa hubungi langsung tim 08 tim Kepresidenan RI di nomor yang tertera di video ini, atau bisa langsung ke nomor kontak Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 0811704227 dan WA nomor 089750282233.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sopianji Mamesa yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.